Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roidatul Imami, mahasiswa baru dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya resum dalam kegiatan PBAK Fakultas tahun 2021. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, yang mana disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Halim MPD. Beberapa sistem pendidikan di perguruan tinggi yaitu sistem perkuliahan. Di sistem perkuliahan ini yang pertama menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7 dan di semester 8 yaitu konsentrasi pada skripsi. Pada semester 1 sampai 7 mahasiswa akan memilih mata kuliah sendiri. Tapi khusus di semester 1 dan 2 itu otomatis dan tidak usah memprogram sendiri karena sudah diprogram oleh jurusan masing-masing. Nah, sistem kredit semester. Kenapa disebut sistem kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil 150 SKS dalam satu semester. Maka di sistem kredit ini dalam satu semesternya dikredit maksimal 24 SKS. Yang kedua yaitu beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu sebanyak 150 SKS dan ditempuh selama kurun waktu 8 semester. Setiap mata kuliah ada 2 SKS dan yang paling banyak yaitu skripsi 6 SKS. SKS inilah yang menentukan seberapa lamanya masa kuliah. Yang ketiga, ketika mahasiswa lulus dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris akan mendapat gelar Sarjana Sastra atau disingkat SS. Dan untuk Prodi Bahasa dan Sastra Arab akan bergelar SHUM, yaitu Sarjana Humaniora. Nah, dan yang juga termasuk sistem dari perguruan tinggi yang kedua yaitu sistem evaluasi. Ketika mahasiswa kuliah, yaitu ada beberapa evaluasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memperoleh hasil belajar dan lain sebagainya. Di sistem evaluasi ini ada UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Tidak hanya UTS dan UAS, namun juga ada penilaian proyek, presentasi mata kuliah, serta ada beberapa tugas lainnya. Selanjutnya yaitu akumulasi dari beberapa evaluasi itu muncullah nilai akhir yang bernama IPK. Nilai paling rendah adalah nilai C dan yang paling tinggi adalah nilai A. Jika mendapat nilai D, maka itu tidak lulus dan harus mengulang. Namun jika mendapat nilai C itu boleh mengulang, boleh tidak, namun itu sudah lulus. Dan selanjutnya adalah PKLI, praktek ujian kerja lapangan. Setelah mahasiswa menyelesaikan beberapa mata kuliah, ada prasyarat yang wajib dilalui oleh mahasiswa tersebut, seperti mata kuliah profesi. Lalu selanjutnya adalah komprehensif, yaitu ujian secara menyeluruh dari semester 1 sampai semester 7. Ini sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi. Nah, yang terakhir ini adalah skripsi. Skripsi yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian perpustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana humaniora. Tugas akhir atau skripsi Prodi Sastra Inggris yaitu menggunakan bahasa Inggris, dan di Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu menggunakan bahasa Arab. Nah, berlanjut pada materi yang kedua yaitu mengenai bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang di sini disampaikan oleh Dekan Bidang AUPK Dr. Muassomah MPD.
Fasilitas-fasilitas yang akan kita dapatkan di Fakultas Humaniora yaitu yang pertama, ruang kuliah, yang mana juga difasilitasi oleh WiFi. Yang kedua yaitu ruang perpustakaan. Ada perpustakaan pusat UIN dan juga ada perpustakaan fakultas. Bedanya, perpustakaan UIN ini merupakan perpus yang semua sumber informasi, buku-buku yang ada di sana mencakup keilmuan yang dinaungi oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan dari Fakultas Humaniora, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains, Teknologi, Fakultas Psikologi, dan juga sampai Fakultas Ilmu Kedokteran. Namun, ada juga secara spesifik yaitu perpustakaan yang berada di bawah naungan Fakultas Humaniora, yang mana buku-buku yang berada di fakultas ini terkait sumber-sumber berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan juga ada yang berbahasa Indonesia. Namun, cakupan keilmuannya lebih ke linguistik dan sastra. Ada juga beberapa novel, cerpen sebagai kajian-kajian keislaman, dan banyak juga yang lainnya. Dan yang ketiga adalah ruang SAC. Ruang SAC yaitu ruang belajar mandiri, ruang berkelompok, ruang berdiskusi, ruang nonton bareng, dan ruang untuk membaca berbagai genre buku. Dan fasilitas yang keempat merupakan home theater, di mana di home theater ini merupakan tempat mahasiswa untuk melakukan seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa seperti penampilan drama, menari, puisi, musik, dan juga lain-lain. Fasilitas selanjutnya yaitu auditorium atau aula yang bisa digunakan untuk tempat seminar, lomba-lomba, dan berbagai acara mahasiswa. Selanjutnya adalah laboratorium bahasa multimedia, yang mana sebagai tempat untuk materi pembelajaran, istima, dan juga penelitian. Fasilitas selanjutnya yang akan kita dapatkan yaitu galeri seni, tempat untuk memperdalam hobi, menari, bermain musik, dan juga gamelan. Juga ada galeri kaligrafi dan meeting room, yaitu ruang untuk rapat dan ruang ujian-ujian akhir mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai masalah keuangan. UKT, uang kuliah tunggal, ini lain dengan SPP, yang mana kalau SPP itu jumlah pembayaran setiap mahasiswa disamaratakan. Namun kalau UKT ini sharing pembayaran, yaitu saling membantu seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Di dalam UKT ini ada beberapa grade, yaitu dari grade 1 sampai dengan grade 7. Terkait dengan UKT, ada juga banding UKT yang dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Dengan banding UKT ini, yaitu bisa makin turun 1 grade dan juga bisa naik. Nah, selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa seperti beasiswa prestasi, LPDP, Ilzawa, yaitu lembaga zakat dan wakaf milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan ada juga beberapa lembaga-lembaga lain. Beralih ke materi yang ketiga, yaitu mengenai sistem pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nur Rahmah, MPD, MED. Visi Fakultas Humaniora, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Dalam menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Selanjutnya, mengembangkan jiwa kepemimpinan, sosial, dan
kepeloporan dan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Misi yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi dan misi tersebut yaitu yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional. Yang kedua yaitu memiliki kreativitas, inovasi dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan, sosial dan kepeloporan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Adapun program-program pembinaan dan pengembangan yaitu meliputi peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Selanjutnya, pengembangan penalaran dan keilmuan. Lalu, pengembangan potensi, minat dan bakat, pengembangan profesionalisme, pengembangan pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan yaitu yang pertama terprogram, sinergis, bertahap dan berkesinambungan, demokratis, dan juga koordinasi kolaboratif. Organisasi mahasiswa intrakampus atau yang disebut OMIK, yaitu ada DEMA, SEMA, dan HMJ. Penjabarannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Lalu komunitas bakat dan minat. Di komunitas bakat dan minat ini ada beberapa komunitas, yaitu komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas karawitan, komunitas tari, komunitas film, komunitas jurnalistik, dan al-jalalain. Nah, keuntungan kita dalam bergabung di OMIK atau komunitas tadi yaitu mendapat surat kredit kebijakan mahasiswa SKKM. Di SKKM ini semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik yang bersifat akademik atau non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. Nah, SKKM ini digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 250 kredit. Selanjutnya adalah hak mahasiswa. Hak mahasiswa yaitu yang pertama, memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Selanjutnya, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang terakhir yaitu menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, kewajiban sebagai mahasiswa yaitu mengenai kewajiban finansial sesuai ketentuan, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasar norma agama. Menjaga kewajiban dan nama baik alma mater, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan, dan menjaga sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Selanjutnya merupakan kode etik dalam berbusana. Mahasiswa harus berpakaian sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Bagi mahasiswa, tidak boleh memakai kaos oblong, celana ketat, celana atau baju sobek, sarung, sandal, topi, dan tidak boleh berambut panjang atau bercat, bertato, memakai anting, kalung, dan gelang dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Dan bagi mahasiswi yaitu tidak boleh memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, busana pendek tanpa berjilbab, berhias berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus.
Materi selanjutnya yaitu mengenai layanan administrasi Fakultas Humaniora yang disampaikan oleh Muhammad Asnan Fannani, SE.MM. Pada basicnya, Fakultas Humaniora terdiri dari yang pertama layanan ADM akademik yang meliputi layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktik kerja lapangan PKL, layanan kegiatan yudisium, dan layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Selanjutnya adalah layanan administrasi umum, yang mana layanan ini meliputi layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, layanan peminjaman ruang dan peralatan, dan selanjutnya layanan akademik keuangan. Layanan ini yaitu layanan dukungan dana kegiatan atau OMIK. Materi selanjutnya yaitu mengenai kajian program studi sastra Arab. Keunggulan Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu sudah terakreditasi A dan PTN selama 3 periode. Selanjutnya, sudah mendapatkan sertifikasi internasional, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian keislaman, serta pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Nah, ada yang bilang nih, lulusan bahasa sastra Arab nanti jadi apa? Kerja apa? Jangan khawatir, lulusan bahasa dan sastra Arab ini kita dapat bekerja di berbagai rektor sekolah, lembaga penerjemah, diplomat, tour dan travel, KBIN, KBIH, penerbitan, dan Kementerian Luar Negeri. Visi dan misi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu terwujudnya program studi Bahasa dan Sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya yaitu yang pertama, mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya yaitu memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat, dan juga menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin cukup ya video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan